Kisah asal-usul Selokambang. Kira-kira 700 tahun lalu, wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja sebagai hadiah dari Raja Majapahit kepada Arya Wiraraja yang telah banyak berjasa kepada Majapahit. Kediaman Arya Wiraraja oleh benteng yang dipakai oleh prajurit Kadipaten Perlati keprajuritan, dan saat ini daerah tersebut dinamakan Desa Biting, asal kata Biting yang berarti benteng. Setelah 35 hari Adipati Arya Wiraraja meninggal, daerah Biting diserang oleh prajurit Majapahit yang saat itu masyarakat Biting tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Akhirnya mereka mengungsi keluar daerah yang mereka anggap aman, di antaranya hutan-hutan kecil sekitar daerah tersebut. Saat ini daerah hutan itu dinamakan Kabunarang, sedangkan daerah bendungan yang juga sekitar hutan tersebut sekarang ini disebut Dawanlor. Dawan artinya bendungan yang letaknya di sebelah utara desa itu. Diceritakan pula bahwa pada saat itu keluarga Empu Nambi, putra Arya Wiraraja, juga terbunuh. Tidak ketinggalan, Demang Ploso pun ikut mengungsi. Demang Ploso adalah Demang yang saat itu hidup di zaman tersebut. Beliau mempunyai abdi kinasi yang sangat setia. Dari abdi kinasi itulah legenda Selokambang ini ada. Abdi kinasi mencari Demang Ploso yang saat itu berpencar dalam pengungsian. Di rumah Demang Ploso sudah tidak berpenghuni, maka abdi kinasi hanya bisa mengamankan barang-barang Demang Ploso yang sangat berharga. Dengan memanggul barang tersebut, abdi kinasi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan mencari di mana Demang Ploso dan keluarganya mengungsi. Sementara abdi kinasi belum bertemu dengan tuannya, dia ingin menitipkan barang yang dibawanya ke tempat yang aman, yaitu tempat Empu Teposono di Padepokan Teposono. Tepo yang berarti topo, sono artinya tempat, Teposono artinya tempat bertapa yang banyak ilmunya. Mereka berunding untuk menyimpan barang dan janji jika abdi kinasi sudah bertemu dengan Demang Ploso, barang itu akan diambil kembali. Bersama Empu Teposono, 5 cantriknya dan abdi kinasi mencari tempat untuk menyimpan barang tersebut. Disekat pohon besar di sekitar danau kecil yang ada di daerah itulah akan menyimpan barang tersebut yang berupa cepu-cepu yang isinya perhiasan berharga. Kebetulan di dekat pohon tersebut ada sepungan batu besar, batu sebesar kerbau. Disitulah mereka akan menyimpannya. Batu itu tidak bisa diangkat meskipun dengan cara apapun, sehingga mereka menyerah dan mengadukan hal tersebut kepada Empu Teposono. Empu Teposono segera memerintahkan supaya mereka menjauh diri dari batu besar itu. Sang empu masuk ke dalam biliknya, mengambil keris aji pamelang, dan bersemedi meminta kepada Yang Maha Agung agar batu besar itu bisa terangkat. Berdebar hati mereka menanti apa yang akan terjadi. Tidak lama terdengarlah suara gemuruh dari dalam batu dan timbullah lubang kecil dari batu itu. Berjuta-juta pasir tersembur dari lubang tersebut. Empu Teposono menghentikan semedinya dan keluar sambil membawa tongkat gemilingnya menghampiri batu yang sudah tidak menyemburkan pasir lagi. Diikuti para cantrik dan abdi kinasi yang masih bertebar-tebar. Tongkat gemiling Empu Teposono dibuat untuk membuat batu besar itu ke tengah danau. Anehnya, batu besar itu dengan ringannya meluncur ke tengah danau. Batu itu terapung-apung tertiup angin, sedangkan abdi kinasi dan beberapa cantrik menggali lubang bekas batu itu berada dan menyimpan cepu-cepu itu. Setelah itu, abdi kinasi meneruskan perjalanan mencari tuannya ke daerah pengungsian. Puluhan tahun telah berlalu, Empu Teposono telah meninggal. Para cantrik kembali ke rumah masing-masing. Danau kecil tempat batu terapung itu semakin melebar. Batu terapung itu
lama-kelamaan habis terguyur oleh air hujan. Tinggallah danau yang sering dikunjungi penduduk untuk mandi. Dan tempat ini diberi nama Selo Kambang. Selo yang berarti batu, Kambang yang berarti terapung. Seperti yang kita tahu pada saat ini, bahwa pemandian Selo Kambang itu tempatnya lebih 7 km sebelah barat dari Kabupaten Lumajang. Pada saat ini, pemandian Selo Kambang di samping menjadi objek wisata unggulan, sebagian masyarakat juga percaya jika mandi di pemandian Selo Kambang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.